Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pengantar pendidikan Pancasila, di mana presentasi ini sebagai tugas dari mata kuliah Pendidikan Pancasila yang diampu oleh Bapak Dr. Ahmal SPD MPD. Perkenalkan, nama saya Adnan dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Nah, untuk topik pengantar pendidikan Pancasila, di sini ada 5 materi yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Yang kedua, alasan pentingnya pendidikan Pancasila. Yang ketiga, tinjauan pendidikan Pancasila. Yang keempat, tantangan pendidikan Pancasila. Dan yang kelima, urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Materi yang pertama, yaitu konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Nah, munculnya berbagai macam permasalahan yang mendera Indonesia, seperti masalah korupsi yang tiada hentinya dilakukan oleh para pejabat Indonesia, masalah lingkungan seperti penebangan hutan, pencemaran lingkungan, masalah narkoba, masalah KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga, kesenjangan ekonomi, diskriminasi perempuan, terorisme, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Permasalahan-permasalahan ini tentu sudah tidak asing lagi di telinga kita. Mengapa demikian? Karena permasalahan-permasalahan tersebut sudah sangat sering terjadi di negara ini. Dan mungkin bagi sebagian orang menganggap itu adalah hal yang lumrah atau biasa. Mengapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya, karena sudah lunturnya atau memudarnya nilai-nilai Pancasila dalam diri masyarakat Indonesia. Nah, terlebih lagi seperti sekarang ini, zamannya globalisasi, di mana sekarang semuanya menggunakan teknologi. Selain memberikan dampak yang positif, globalisasi juga memberikan dampak negatif, khususnya bagi kaum muda Indonesia. Contohnya, meniru gaya hidup orang Barat. Sebagai contoh, model pakaiannya, di mana pakaian orang Barat sangat tidak sesuai dengan Indonesia, karena terlalu terbuka. Nah, tanpa kita sadari, kaum muda sekarang ini sudah banyak sekali meniru hal tersebut dengan alasan tren. Nah, nilai-nilai asing yang digandrungi remaja dan kaum muda Indonesia ini dikhawatirkan akan semakin melunturkan nilai-nilai Pancasila. Oleh sebab itu, diwajibkan pendidikan Pancasila sebagai suatu keharusan. Selanjutnya, materi yang kedua, alasan pentingnya pendidikan Pancasila. Mengapa pendidikan Pancasila itu penting? Karena pendidikan Pancasila sangatlah dibutuhkan untuk membentuk karakter manusia yang profesional dan bermoral. Mengapa demikian? Karena nilai-nilai Pancasila sudah memudar dari dalam diri masyarakat Indonesia. Sehingga pendidikan Pancasila sangatlah penting diterapkan di semua sektor pendidikan, baik sekolah dasar, SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi sekali diajarkan mata kuliah pendidikan Pancasila. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk menanamkan nilai-nilai moral Pancasila kepada penerus generasi bangsa, dengan harapan dengan diterapkannya pendidikan Pancasila ini dapat memperkokoh atau memperkuat modalitas akademik anak bangsa agar dapat berperan serta dalam memajukan Indonesia di masa depan. Materi yang selanjutnya yaitu materi yang ketiga, tinjauan Pancasila. Nah, tinjauan Pancasila di sini terbagi menjadi 4, yaitu tinjauan historis, tinjauan sosiologis, tinjauan yuridis, dan tinjauan politik. Yang pertama, yaitu pendidikan Pancasila dalam tinjauan historis. Nah, tinjauan historis di sini maksudnya adalah landasan fakta sejarah yang dijadikan dasar bagi pengembangan pendidikan Pancasila. Nah, formasi pendidikan tentu saja tidak hanya memiliki perspektif alasan-alasan historis. Perlunya perilaku tertentu bagi generasi muda. Pada dasarnya, tujuan pendidikan Pancasila memformulasikan apa yang penting dari masa lampau, masalah yang dihadapi pada saat sekarang ini, dan cita-cita ideal di masa lampau. Yang kedua, yaitu pendidikan Pancasila dalam tinjauan sosiologis. Maksudnya di sini adalah yang kita ketahui bahwa sosiologi itu adalah ilmu tentang kehidupan antar manusia. Di dalamnya itu mengkaji susunan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan masyarakat. Di samping itu juga mengkaji masalah-masalah sosial, perubahan dan pembaharuan dalam masyarakat. Nah, melalui pendekatan sosiologis, kita diharapkan dapat belajar mengkaji struktur sosial,
proses sosial, termasuk juga perubahan-perubahan sosial dan masalah-masalah sosial di masyarakat, yang patut disikapi secara arif dengan menggunakan standar nilai-nilai yang mengacu kepada Pancasila. Yang ketiga, yaitu tinjauan yuridis. Nah, tinjauan yuridis di sini maksudnya adalah tinjauan yang berupa hukum, atau dalam artian segala hal yang memiliki arti hukum dan disahkan oleh pemerintah. Kita pasti tahu bahwa setiap negara memiliki atau mempunyai hukumnya masing-masing, termasuk juga negara kita, Indonesia. Nah, dalam tinjauan yuridis, bagi yang melanggar hukum tersebut akan mendapatkan sanksi atau hukuman sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku di suatu negara. Yang keempat, yaitu tinjauan politik. Perlu diketahui bahwa salah satu sumber pengayaan materi pendidikan Pancasila adalah berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia. Tujuannya agar kita mampu mendiagnosa dan mampu memformulasikan saran-saran tentang upaya atau usaha mewujudkan kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya yaitu materi yang keempat, tantangan pendidikan Pancasila. Kita ketahui bahwa ideologi Indonesia adalah Pancasila, di mana secara garis besar, ideologi adalah sistem kepercayaan atau sebuah pandangan berupa tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah kelompok tertentu yang memiliki kesamaan kepentingan. Nah, Pancasila adalah sistem yang dari awal dicetuskan dan telah menjadi sebuah dasar dari berbagai aspek kehidupan bangsa Indonesia. Namun, sayangnya sekarang ini, rasa cinta akan Pancasila sudah mulai luntur dari masyarakat Indonesia. Nah, hal inilah yang menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia untuk menanamkan kembali rasa cinta terhadap bangsa Indonesia, yaitu melalui pendidikan Pancasila. Dengan adanya pendidikan Pancasila ini, diharapkan rakyat Indonesia bisa mengerti dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu materi yang terakhir atau materi 5, urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Generasi penerus bangsa melalui pendidikan Pancasila diharapkan mampu mengantisipasi hari depan yang senantiasa berubah dan selalu terkait dengan konteks dinamika budaya, bangsa, negara, hubungan internasional, serta memiliki wawasan kesadaran bernegara untuk bela negara, dan memiliki pola pikir, pola sikap, dan perilaku yang cinta tanah air yang berdasarkan Pancasila. Dengan catatan, tetap memegang teguh nilai-nilai Pancasila di semua aspek kehidupan, khususnya untuk memerangi keterbelakangan, kemiskinan, meningkatkan sumber daya manusia, agar memiliki daya saing, dan berbagai macam permasalahan di Indonesia lainnya, serta memelihara dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sesuai dengan cita-cita dan tujuan nasional. Nah, mungkin hanya ini presentasi dari saya. Dari presentasi ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa pengantar pendidikan Pancasila sangatlah penting. Tujuannya supaya bisa menanamkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam diri masyarakat Indonesia. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam tutur penyampaian dan pembawaan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.